TPA Piyungan itu seharusnya sudah stop sejak 2016, tapi kemudian diperluas. Kalau saya melihat ada dua aspek, satu kesejahteraan ternaknya, kedua itu ada kemungkinan cemaran-cemaran senyawa beracun seperti logam berat ataupun bakteri patogen yang pasti akan masuk dalam tubuh si sapi itu. Berkah pariwisata menjadi tulang punggung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah ini. Yogyakarta tak akan habis pesonanya. Wilayah ini identik dengan kentalnya tradisi, keramahan masyarakat, dan daya tarik wisata. Namun di balik gemerlapnya wisata, teror sampah menghantui kota Gudeg. Khususnya di kota Yogyakarta dengan wilayah seluas 33,6 km persegi, kota ini dihuni oleh lebih dari 450.000 jiwa dan menghasilkan 360 ton sampah per hari. Sampah berasal dari aktivitas wisata, rumah tangga, dan perekonomian. Dari area yang kecil ini dengan kepadatan yang sangat padat ini, ternyata potensi sampah yang ada di kota Yogyakarta, timbulan sampah yang kemudian kita hitung, itu besarnya sekitar 360 ton per hari. Kalau kita hitung ke WC-nya, maka WC-nya sekitar 0,8 kg per jiwa. Oke, tempat wisata juga itu selain jadi berkah ya, mendatangkan pendapatan daerah, tapi juga tadi sampah, mereka datang kan menikmati wisata, tapi juga mesti harus kuliner atau konsumsi mesti jelas. Nah, itu juga sampah anorganiknya juga meningkat. Pemerintah kota sudah menyadari masalah ini. Per 1 Januari 2023 dilakukan gerakan untuk mengajak warga memilah sampah untuk mengurangi produksi sampah. Sayangnya, beberapa warga masih belum memahami konsep pemilahan sampah dengan baik. Ya karena biar cepet dan praktis aja, terus langsung dipakai kresek, dibungkus udah, terus dibuat ke sampah, udah gitu aja. Buangnya di dekat sana, di dekat jalan besar. Terus ada sosialisasi tentang itu, pilah-pilah tentang sampah. Tapi ya kita belum paham benar. Dari aturan yang berlaku, tempat penampungan sampah sementara atau TPS sebenarnya sudah tidak bisa lagi menampung jenis sampah organik dan plastik. Ya, Pak Johannes, semenjak awal Januari warga udah harus milah sampah sendiri. Iya. Nah, yang masuk ke depo ini berarti sampah dari warga itu sampah apa aja, Pak, berarti di sini? Seharusnya sampah yang masuk ke depo adalah sampah organik sama residu. Residu aja. Iya. Oke. Yang lain nanti harusnya kalau dipilah dari rumah tangga. Nanti bisa dimasukkan ke bank sampah gitu. Oke. Tapi ya kayak gini kenyataannya. Saya lihat masih banyak aja nih, Pak. Iya. Masalah pengelolaan sampah kian rumit karena keterbatasan tempat penampungan akhir yang dimiliki provinsi ini. Selain mendapat berkah dari pariwisata, Yogyakarta memiliki sebuah permasalahan mendasar, yaitu adalah pengelolaan sampah-sampah seperti ini. 3 wilayah di provinsi ini yaitu Bantul, Sleman, dan kota Yogyakarta ternyata belum memiliki tempat pengelolaan atau pembuangan akhir untuk sampah-sampah seperti ini. Lalu kemana kemudian sampah-sampah ini akan berakhir? Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat setiap harinya TPA Piyungan menampung sekitar 700 hingga 900 ton sampah dari 3 wilayah tadi.
baik Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta memang sangat bergantung dengan keberadaan TPA Piungan sebagai tempat pembuangan sampah akhir dari wilayah masing-masing. Hal ini membuat penumpukan sampah di TPA ini begitu cepat terjadi dan berdampak dengan lingkungan sekitar. TPA Piungan di Kabupaten Bantul memiliki luas 12,5 hektar dan terbagi menjadi 2 zona. Sejak 1996, TPA ini menjadi lokasi pembuangan sampah dari 3 wilayah. Beban sampah yang begitu berat membuat 2 zona utama yaitu A dan B ditutup sementara sejak November 2022. TPA Piungan itu seharusnya sudah stop sejak 2016, tapi kemudian diperluas, masih bisa menampung, beroperasi, tapi sering itu juga sering buka tutup oleh masyarakat. Ya, kemudian itu akhirnya memang ya kapasitas TPA itu sampai detik ini harusnya itu sudah berhenti. Kelebihan kapasitas penampungan di TPA Piungan sempat membuat 3 wilayah kewalahan. Pada Mei dan Oktober 2022, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menutup TPA selama beberapa hari karena masalah kapasitas dan protes warga sekitar. Sementara ini tempat lahan di TPA Piungan juga tidak tambah besar, tidak tambah dalam gitu ya, sehingga pasti pada titik tertentu ada keterbatasannya. Sehingga untuk menangani sampah kita akan berlakukan dari hulu, jadi pengelolaan sampah harus selesai sedekat mungkin dengan sumbernya. Penutupan 2 zona TPA membuat Pemprov saat ini mengaktifkan zona transisi di lahan seluas 2,1 hektar. Zona ini digunakan sementara dengan harapan 2 zona lama bisa digunakan kembali. Di zona transisi itu 6 bulan ke depan sejak November itu kan masa pemeliharaan bangunan. Jadi sekaligus untuk uji coba bangunan, maka dari zona A dan zona B untuk sementara kita alihkan ke zona transisi. Tetapi juga bukan berarti kemudian zona A dan zona B itu kita tutup begitu, karena memang ada proses dekomposisi juga. Aspek sosial tak luput terdampak dari masalah di Piungan. Warga di Dusun Banyaan 3, Desa Situmulyo, Kecamatan Piungan merasakan dampak serius karut-marut pengelolaan TPA. Bau tak sedap dan aliran air limbah sampah atau lindi menjadi masalah utama di dusun yang berjarak 3 km dari TPA. Ini saluran yang biasa dipakai untuk irigasi sawah warga, Pak. Ya. Jalur air ini. Ya. Kondisinya bagaimana sekarang? Jadi gini, memang dulunya ini digunakan untuk irigasi warga. Tetapi dengan adanya TPST, sampah itu yang belum ada pengelolaan secara bagus ya, limbahnya itu memang hanya mengalir lewat irigasi ini. Jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, kondisi sebenarnya airnya ini sekarang ini kayak udah keruh nih Pak, atau gimana? Memang keruh begini atau bagaimana? Ya, ini mending Mas. Jadi sebenarnya iya. Padahal keruh ya Pak ini. Iya. Kalau kita lihat setelah sebelum lindi ya, sebelum mengairi sawah itu memang hitam. Ini kan sudah kecampur air hujan dari sawah-sawah itu sehingga airnya agak encer gitu. Warga berharap pemerintah serius memperhatikan masalah ini. Oke, saya kalau kesenggol jatuh pemulung ya Pak? Iya, kapan-kapan jatuh gitu.
Masalah pengelolaan sampah turut berdampak pada aspek sosial. Mungkin bagi sebagian orang, tempat pembuangan sampah seperti Piungan adalah lokasi yang jauh dari layak untuk mencari nafkah. Namun untuk sebagian yang lain, lokasi ini adalah sumber penghidupan yang nyata. Salah satu sisi unik dari TPA Piungan di Yogyakarta adalah kehadiran ratusan hewan ternak seperti sapi yang ada tepat di atas tempat pembuangan akhir Piungan. Para sapi bahkan mencari makan di tempat ini, itu tepatnya berada di atas gundukan sampah dan hidup berdampingan dengan para pemulung di TPA ini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat, pada 2015 jumlah sapi di TPA Piungan mencapai lebih dari 2.000 ekor. Jumlah itu kemudian berkurang seiring penutupan 2 zona lama. Saat ini tercatat lebih dari 500 ekor sapi yang mencari makan di tempat sampah itu. Jadi memang ada kesulitan-kesulitan yang dalam rangka penegakan aturan ini menjadi tidak clear ya. Karena memang yang diatur sesuatu yang sebenarnya tanpa aturan pun harusnya sudah tidak dilakukan, sudah tahu gitu. Makanya seperti itu. Ya kami hanya mengimbau. Meskipun himbauan itu arahnya kemana juga nggak ngerti. Aktivitas di TPA Transisi Piungan begitu hidup. Ratusan sapi seolah berlomba dengan para pemulung mengais rezeki. Ya berdampingan sama sapi nih Pak ya? Iya, berdampingan sapi itu sudah terbiasa. Gitu. Pernah ada kayak pemulung juga kesenggol atau gimana? Oh, Pernah ada gitu? Pernah. Oh. Sering. Bahkan sering. Lalu kami bawa ke rumah sakit, itu diadakan satu pertolongan pertama gitu. Oke, jadi kalau kesenggol jatuh pemulung gitu Pak? Iya, kapan-kapan jatuh gitu. Coba ya Pak, cari lagi ya Pak? Iya. Sesekali mereka harus berjibaku dengan alat berat yang bertugas menata sampah di TPA. Dari keterangan pemulung setempat, pemilik sapi-sapi ini sebagian besar adalah pemulung juga. Sapi-sapi ini Pak? Iya. Yang punya siapa sih Pak? Sapi-sapi ini yang punya warga masyarakat sekitar TPST ini. Jadi sapi-sapi yang dulunya dari awal pembuangan itu warga masyarakat melepaskan sapi sehingga dengan dilepaskan di sampah ini sapi menjadi gemuk, menjadi cepat besar sehingga berujung warga masyarakat TPST melepaskan sapi yang ada di TPST Piungan ini. Makannya apa Pak sini sapi itu Pak? Sapi itu makannya ada sayur-sayuran, buah-buahan, lalu nasi sama roti. Dengan bantuan Sumaryono, saya menemui salah satu pemulung yang memiliki sapi di TPA ini. Sukijan bersama istri adalah pemulung yang beraktivitas sehari-hari di TPA Piungan. Pekerjaan ini sudah ia lakoni sejak 1997. Pria 58 tahun ini memutuskan beternak sapi karena tergiur dengan kemudahan memelihara ternak di TPA. Jika tidak mati karena penyakit, sapi peliharaannya bahkan bisa dijual dengan harga normal. Kenapa ya Pak mutusin akhirnya sapinya dilepas di tempat pembuangan sampah ya Pak? Alasannya mungkin? Ya. Oh ya. Lebih ekonomis kali ya Pak ya? Iya. Lebih mudah ya? Lebih mudah daripada cari rumput. Cari rumput ya, oke baik. Nah sejauh ini Pak, sapi ini dijual apa enggak Pak? Ada yang dijual, ada yang mati. Ada yang dijual? Ada yang mati. Kalau yang dijual itu ada aja berarti? Ada. Sukijan sendiri membiarkan ke-12 sapinya mencari makan dari pagi hingga sore. Sapi-sapi miliknya bahkan sudah dilatih untuk kembali ke rumah Sukijan yang letaknya masih di kawasan TPA. Karena dulu itu mudah dilepas di sampah itu tidak mencarikan makan. Kalau sekarang kok mencarikan makan, sudah sulit makannya sapinya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi menyebut ada unsur kesengajaan dari pemilik sapi untuk membiarkan hewan ternak mencari makan di TPA. Lebih kepada mereka mencari keuntungan dengan cara sederhana, ya, dengan punya sapi tanpa digembalain, tanpa dikasih makan, dia tetap hidup, bahkan ya gemuk, ya kan. Sementara kalau orang yang nggak tahu, harga jualnya nggak beda. Bagi orang yang nggak tahu nggak beda.
Pakan sapi yang berasal dari tempat sampah berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Meski sapi-sapi di piungan tampak gemuk, cemaran bakteri dan limbah kemungkinan besar sudah masuk ke dalam tubuh mereka bersama apa yang dimakan. Kalau kita melihat sapi ada di tempat pembuangan akhir, itu satu aspek pertama itu sebenarnya kayak animal welfare, isu yang sekarang lagi berkembang, atau kesejahteraan ternak itu. Ternak itu kan sebenarnya butuh lingkungan yang nyaman gitu, pakan yang sesuai, dan kemudian tentunya ada air. Nah kalau di piungan itu kan sebenarnya ya sapi ya makannya di situ, ya ada sayuran, limbah sayuran diisi makan, kemudian kadang ya plastik, ada makanan dengan campur plastik ya dimakan kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ya air gitu. Padahal kalau semuanya di dalam sampah ini kan kita nggak tahu, dan banyak memang kandungan cemaran kayak bakteri patogen, kemudian ada logam berat gitu. Selain aspek kesejahteraan hewan, kondisi ini juga berdampak pada kelayakan daging sapi untuk dikonsumsi. Para pemilik usaha pemotongan hewan ternak enggan menggunakan sapi piungan. Namun distribusi sapi yang tidak bisa ditebak membuat pemilik usaha kadang mendapatkan kondisi daging yang tidak segar. Dari segi kualitas beda banget lah. Bedanya dari tekstur warna, dari bau juga beda sama daging yang benar-benar sapi fresh, sapi ternak gitu loh. Ya. Orang-orang penjual daging sini mau nggak sih ambil daging? Kalau mungkin kalau nggak tahu diantar sapi dari mana mungkin bisa. Soalnya kan kita nggak bisa bedain, oh ini sapi dari sini kan kita nggak tahu. Mungkin dari piungan dijual ke pasar juga bisa. Nah di pasar mungkin bobot sama harganya masuk ya kita ambil. Daging hewan yang tercemar jika dikonsumsi manusia secara terus-menerus bisa menimbulkan dampak serius. Kalau kayak patogen ataupun logam berat itu ya bisa sampai ke cancer, kemudian paling pasti diare gitu, inflamasi di saluran pencernaan gitu ya. Jadi itu yang mungkin banyak terjadi kalau orang-orang makan yang nggak sehat atau kemudian tercemar oleh senyawa beracun, kan paling nggak langsung diare pertama gitu ya. Dan kalau itu tertimbun terus ya bisanya bahaya sampai cancer gitu. Meski dengan tegas melarang pelepasan hewan ternak di TPA Piungan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mampu secara masif melakukan evakuasi hewan ternak. Pemerintah daerah saat ini fokus untuk melakukan pengawasan untuk peredaran daging sapi di pasaran. Kalau khusus memantau sana memang kami belum. Tapi manakala kita memantau kesehatan daging yang ada di pasaran, ini kita selalu lakukan. Kan kita ada tim pengendali inflasi daerah. Pengendalian dan pemilahan sampah agar tidak semuanya berujung di TPA ini menjadi salah satu kunci untuk menyelamatkan hewan-hewan dan peredaran daging sapi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentu saja tidak pola yang lama harus diubah betul gitu. Mengelola sampah di sebuah wilayah sejatinya adalah tugas bersama. Masyarakat dan pemerintah harus bahu-membahu agar sampah tidak menjadi bom waktu yang menghasilkan masalah di semua aspek kehidupan. Untuk TPA Piungan, skema pengolahan sampah menggunakan teknologi tengah disiapkan pemerintah setempat yang akan bekerja sama dengan pihak swasta. Ditargetkan pada 2026, Piungan tidak lagi akan menampung sampah tanpa diolah. Kalau beberapa kota ya, jadi mungkin
Surabaya, mungkin Solo, mungkin Cilacap itu pun juga sudah ada. Dan masing-masing daerah memiliki karakter dan tingkat ekonomis tertentu. Nah, untuk Jogja ini untuk sementara waktu kita akan hasil kajian itu mengatakan bahwa yang paling ekonomis untuk sampah di Jogja akan memakai mechanical biological treatment. Sementara menunggu solusi jangka panjang, pemerintah perlu mendorong edukasi mengenai pengelolaan sampah dari sumbernya kepada masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentu saja tidak pola yang lama harus diubah betul gitu. Sehingga nanti yang masuk ke piungan itu katakan seperti itu adalah hanya sampah residu saja. Nah, yang lainnya kemana? Itulah peran serta masyarakat yang harus bertanggung jawab, mengurangi dan sebagian juga mengolah. Nah, tentu saja di situ juga masyarakat kalau tidak ada edukasi, tidak ada sosialisasi itu juga mungkin gagap. Kadang mulai yang paling dasar saja, memilah sampah. Pengelolaan sampah sejak dini menjadi penting agar budaya lama seperti yang terjadi saat ini perlahan hilang. Setidaknya hal itulah yang diyakini oleh pengurus salah satu taman belajar Among Siwi di Dusun Pandes, Desa Panggung Harjo, Kabupaten Bantul. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan mengelompokkan sampah dari lingkup terkecil, termasuk di sekolah ini, di mana guru salah satu TK ini mengajarkan bagaimana anak-anak seusia dini sudah diajarkan untuk memilah sampah di awal agar mereka bisa memahami bahwa pemilahan sampah juga perlu dilakukan di lingkungan terkecil. Organik masukin dari warna hijau, sendi. Sejak berdiri pada 2011, sekolah ini mewajibkan orang tua dan siswa untuk membawa sampah non-organik sebagai alat pembayaran. Jadi waktu itu kita berpikir sampah udah di mana-mana, kemudian gimana sih supaya sampah itu lebih bermakna, nggak hanya sekedar sampah yang dibuang tidak ada nilainya, tapi kita buat lebih bernilai. Akhirnya kita yang pertama, lembaga pendidikan ini berdasarkan tentang lingkungan sekitar. Jadi kita SPP-nya pakai sampah. Sistem ini disambut baik orang tua siswa. Selain meringankan biaya bulanan, orang tua senang anak-anak mulai menyadari cara pengolahan sampah di rumah. Itu ada kardus bekas itu, misalnya kayak kardus bekas snack itu, saya pilah-pilahkan, terus saya masukin ke plastik, terus kalau setelah habis minum, botol mineral itu saya kumpulin juga. Kadang anak sendiri yang minta ini nanti buat dibawa buat sekolah. Sampah yang dikumpulkan di sekolah kemudian dibawa ke Bank Sampah Panggung Harjo untuk ditabung dalam bentuk tabungan emas. Ada banyak cara bagi sebuah lingkungan untuk bisa mandiri dalam pengelolaan sampahnya. Dalam rangka meminimalkan pembuangan sampah dari lingkungan di Dusun Karangploso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Bantul, para ibu yang tergabung dalam Bank Sampah Karangploso menginisiasi pembuatan ekoenzim dari sisa sampah organik rumah tangga. Cairan ekoenzim memiliki manfaat khususnya bagi rumah tangga. Sejauh ini warga menggunakan hasil ekoenzim untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing. Ekoenzim itu adalah larutan, jadi larutan multifungsi. Itu hasil fermentasi dari 3 bahan, yaitu air, kemudian molase. Molase itu gula tetes tebu, atau mungkin istilahnya ada yang gula merah tebu, gitu. Kemudian yang ketiga adalah BO. BO itu bahan organik. Nah, bahan organik di sini adalah yang diutamakan adalah kulit buah yang masih layak. Proses pemilahan dan pengolahan sampah di dusun ini sudah dilakukan sejak 2018. Diperlukan kerja ekstra untuk membuat lebih dari 40 keluarga terlibat aktif dalam pengolahan sampah secara mandiri. Tapi masyarakat harus mau nggak mau harus menyadari semuanya itu, Pak. Karena apa? Ya tadi kita kalau tidak sedini mungkin berlatih seperti itu, sampah nanti ada mau dibuang kemana? Tidak ada tempatnya untuk Provinsi DI itu. Karena mau ada penutupan sampah itu. Edukasi mengenai pengelolaan sampah menjadi langkah paling realistis yang bisa dilakukan
untuk permasalahan di Yogyakarta. Jika budaya baru membuang sampah diterapkan, persoalan sampah di Kota Gudeg akan terurai dan tidak menjadi bom waktu. Masyarakat itu mulai dibudayakan harus memilah. Nah, kenapa harus ada pemilahan di tingkat masyarakat? Karena sampah itu sebagian besar adalah sampah organik, mungkin hampir 80%, 70-80%. Dan itu biasanya adalah kita kenal juga sebagai sampah basah.